Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Aditya dengan NPM 2478228 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet, di mana di sini saya akan melakukan praktikum yaitu pada Cisco Pocket Tracer 1.1.7, yang di mana tujuannya yaitu kita kabel the network and verify the default switch configure. Nah, di mana kita disuruh menyambungkan kabel network, habis itu kita disuruh mengkonfigur switch, dan juga pada part 2 ini kita disuruh mengkonfigurasi konfigurasi dasar mengenai perangkat jaringan, dan yang ketiga yaitu kita disuruh menyambungkan sebuah eh, internet gitu, atau dengan itu mengepingnya begitu. Dan latar belakang di sini yaitu eh, Code, jadi kita dapat dikonfigurasi dengan alamat IP khusus yang dikenal sebagai switch virtual interface atau yang kita sebut SVI. Jadi SVI atau alamat manajemen dapat digunakan untuk akses remote ke switch untuk menampilkan atau mengkonfigurasi pengaturan jika VLAN satu atau SPI diberi alamat IP begitu. Dan secara default semua port pada VLAN 1 memiliki akses ke alamat IP SPI tersebut. Dan di mana saya sudah mencobanya pada saat di kelas. Jadi kita langsung mempraktikkan saja, yang dimana pertama-tama kita akan menaruh sebuah PC di sini, dan juga switch yang kita taruh sini, dan kita taruh kabel konsol ke switch ini, kita invert on, habis itu kita taruh di RS232, habis itu kita ke switchnya kita colokin konsol, kita hidupkan, habis itu kita taruh, kita colokkan ke ini flash internet 0, dan juga kita taruh di sini maaf salah, kita taruh saya ingin menaruhnya di gigabyte internet 106 ini. Dan setelah itu kita disuruh mengkonfigurasi switch pertama. Jadi kita disuruh memasukkan ke CLI switch salah satu, lalu kita mengkonfigurasi di PC. Jadi kita masuk, ini udah hidup, kita ke desktop, habis itu kita ke terminal, kita oke. Setelah itu di sini kita enter, and now enter, Nah, habis itu kita pertama dengan cara enable, habis itu configure. Nah, setelah itu kita akan menonaktifkan DNS lookup-nya dulu dengan cara no IP domain lookup. Nah, setelah itu kita akan mengubah namanya dengan cara masuk perintah dengan cara hostname dinamakan S1. Kita enter. Nah, dia sudah mengganti namanya menjadi S1. Dan setelah itu kita akan enkripsi sebuah passwordnya, tapi kita akan masukkan passwordnya terlebih dahulu, password untuk secret dengan cara enable secret,
kita ingin memasukkan password yaitu namanya kelas. Nah, setelah itu kita akan enkripsi password tersebut dengan cara service password encryption. Dan setelah kita amankan sebuah password kita. Nah, setelah itu kita akan membuat banner mode. Jadi kita buat sebuah perintah dengan cara banner mode jangan dilarang masuk gitu. Dilarang masuk. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi VLAN 99 untuk manajemen dengan cara kita pertama-tama buat VLAN 99-nya dulu dengan cara VLAN 99, habis itu kita exit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke interface VLAN 99 dengan cara interface VLAN 99. Dan setelah itu kita masukkan IP kita, di mana di sini IP kita yaitu 2 dengan cara IP address 192.168.1.2. Habis itu kita akan masukkan ininya subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan setelah itu kita enter. Dan setelah itu kita akan memasuki IP 6-nya dengan cara IP v6, habis itu address. Nah, habis itu kita akan mensalin IP 6 ini, mensalinnya, habis itu kita tempel ke paste dan slash 64. Kita enter. Dan habis itu kita akan IP 6 address link lokalnya sama, kita masukkan yang bawahnya kita copy lagi, habis itu kita paste. Sorry, copy, paste. Link lokal. Nah, setelah itu kita no shutdown ini. Bentar. Dan setelah itu kita akan masuk port ke VLAN 99
dengan cara interface. Oh, sorry, kita exit dulu. Habis itu dengan cara interface G giga internet 1/1/0/6 yang sudah kita masukkan tadi, yaitu kita taruh di 6. Di situ setelah itu, setelah masuk, kita akan switching port mode akses dengan cara switch port, habis itu mode akses, habis itu switch port akses LAN 9. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah exit, kita akan mengkonfigurasi konsol line 0 dengan cara line konsol 0, habis itu password Cisco, habis itu login, habis itu login, dan setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi FTP atau telnet dengan cara line FTP 012, dan setelah itu kita akan masukkan password, yaitu Cisco, habis itu login, dan setelah itu kita exit lagi, dan habis itu kita nah, setelah itu kita akan menambahkan IP untuk PC. Kan tadi kan kita sudah masukkan IP untuk switch, sekarang kita masukkan IP untuk PC-nya. Kita ikutin seperti yang ada di sini IP-nya. Kita pakai PCI ini, kita hidupin sticknya, kita salin. Ini dia minta IP 4, kita salin, kita copy, kita masuk, kita paste. Oke. Terus 92.168.1.10, 255. Habis itu default gateway-nya sama 192.168.1.1, karena default gateway pasti dia 1 akhirnya. Dan habis kita akan masukkan statistik untuk IP namanya ini, masukkan sini. Setelah itu kita copy,
Terus saya taruh sini, saya paste 64, dan habis itu default gateway-nya eh, saya masukin yang ini, saya masukin paste. Nah, setelah itu coba kita ping di sini, ping 192.168.1.2. Nah, ini reply from ini sudah bisa. Coba kita yang untuk satunya lagi kita ping 8.10. Oh iya, sorry. Dan di sini sudah terlihat reply from 192.168.1.2 sudah selesai semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.